Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, serta yang terhormat Bapak Irwan Taufik Hidayatullah selaku dosen pembimbing. Saya Muhammad Januar Saryanto akan memaparkan presentasi skripsi saya yang berjudul Mengapa Penggunaan Teknologi Informasi Tidak Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah. Studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Outline pertama adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang diawali adanya tuntutan pemerintah untuk beroperasional lebih efisien yang mendorong dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang memberikan perintah pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPPE terintegrasi untuk mewujudkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Dalam perkembangannya, upaya evaluasi implementasi SPPE di Indonesia dilaksanakan dengan membuat Indeks SPPE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menandakan kualitas SPPE di masing-masing instansi pemerintahan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2023 menemukan bahwa pada tingkat pemerintah daerah tidak ditemukan hubungan signifikan antara indeks SPPE dengan efisiensi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, yang selanjutnya menjadi rumusan masalah penelitian ini karena temuan tersebut mengindikasikan belum terpenuhnya tujuan implementasi SPPE yaitu peningkatan efisiensi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian adalah mengapa implementasi SPPE tidak meningkatkan efisiensi pemerintah daerah. Dan tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya hubungan antara implementasi SPPE dan efisiensi di pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Motivasi penelitian ini adalah temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan belum tercapainya tujuan utama dari implementasi SPPE, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien. Manfaat penelitian yang pertama untuk praktisi sebagai bahan evaluasi implementasi SPPE untuk pemerintah. Yang kedua untuk akademisi, menambah sumber literatur mengenai hubungan efisiensi pemerintah daerah dan implementasi SPPE. Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Bantul dengan fokus pada faktor-faktor penyebab rendahnya efisiensi biaya operasional pemerintah walaupun telah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Outline selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat menjadi SPPE didefinisikan sebagai pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah untuk melayani publik sebagai pengguna dari SPPE. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengaplikasian SPPE. Untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi SPPE di setiap instansi pemerintah, Menpan RB mengeluarkan nilai indeks SPPE yang dikategorikan mulai dari kategori kurang hingga memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPPE dijelaskan melalui Information System Success Model yang terdiri atas 7 faktor seperti yang ditampilkan pada slide presentasi berikut. Efisiensi pada sektor publik didefinisikan sebagai pencapaian hasil yang maksimal dalam melaksanakan program kerja dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Berkaitan dengan implementasi SPPE yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dapat dilakukan menggunakan rasio belanja operasi langsung terhadap total belanja operasional. Belanja operasi langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi Madriasmo menyatakan bahwa kelemahan organisasi dalam melaksanakan rangkaian proses pengendalian manajemen menjadi penyebab
gagalnya tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana prosedur pengendalian manajemen sektor publik secara formal terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama, perumusan strategi, kedua, perencanaan strategik, tiga, penganggaran, keempat, pelaksanaan anggaran, kelima, evaluasi kinerja. Pemerintahan daerah didefinisikan sebagai pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Terdapat 10 asas penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang ditampilkan dalam slide presentasi. Asas efisiensi menjadi salah satu asas penyelenggaraan yang menekankan penggunaan sumber daya yang minimal dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat kajian literatur yang terdiri atas dua penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Nam dengan judul Does E-Government Raise Effectiveness and Efficiency Examining the Cross-National Effect, yang menghasilkan temuan bahwa tidak ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat kematangan e-government dengan efisiensi keuangan dan administrasi pemerintah pada negara yang menjadi sampel. Yang kedua, penelitian oleh Putra tahun 2023 dengan judul Analisis Hubungan Antara Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Efisiensi Pemerintah Daerah, yang menunjukkan bahwa kategori pemerintah kota ditemukan hubungan signifikan antara kualitas SPPE dan efisiensi pemerintah daerah, sedangkan tidak ditemukan hubungan signifikan untuk kategori pemerintah provinsi dan kabupaten. Outline berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian. Rasionalisasi objek penelitian dilaksanakan dengan memperingkat berdasarkan rasio belanja operasional langsung dan indeks SPBE untuk pemerintah kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Terlihat dalam tabel pada slide presentasi yang menunjukkan Kabupaten Bantul pada peringkat pertama, walaupun Bantul memiliki indeks dalam kategori sangat baik. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari 10 informan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, bagian organisasi sekretariat daerah, Dinas Kebudayaan, dan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul tahun 2019 sampai dengan 2022, Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2021. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis melalui proses antara lain. Pertama, menyediakan data mentah. Kedua, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Ketiga, membaca seluruh data. Keempat, melakukan coding. Kelima, menyusun tema-tema dan deskripsi data. Keenam, mengonstruksi antar tema. Ketujuh, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun. Data yang telah dianalisis selanjutnya dilakukan uji validitas data menggunakan triangulasi dan member checking. Outline selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Proses analisa data dalam penelitian ini menghasilkan dua tema yang selanjutnya menjadi fokus bahasan. Pembahasan yang pertama adalah regulasi kepegawaian di sektor publik. Berikut adalah proses penyusunan tema regulasi kepegawaian sektor publik. Berdasarkan hasil telaah dokumen, ditemukan bahwa ruang pemberhentian pegawai ASN, aparatur sipil negara, dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan mengenai perampingan organisasi. Hal tersebut berbeda dengan pemberhentian pegawai di sektor swasta. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para buruh untuk tujuan efisiensi menghindari kerugian. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa
Satu, penambahan pegawai negeri sipil mengikuti kebijakan dari pusat. Kedua, kebijakan menjadi kendala pengurangan pegawai negeri sipil pada sektor publik. Ketiga, terdapat perbedaan mekanisme dengan pengurangan pegawai pada sektor swasta. Keempat, tidak ada hubungan perampingan organisasi dengan penggunaan teknologi di Kabupaten Bantul. Kelima, perampingan organisasi mengikuti kebijakan dari pusat. Dan berikut adalah triangulasi teknik yang dilakukan. Pembahasan yang kedua adalah incremental budgeting. Berikut adalah proses penyusunan tema incremental budgeting. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa masih terdapat mental inkrementalis dalam penyusunan anggaran. Penganggaran tidak menggunakan kinerja pada tahun lalu sebagai dasar untuk menghemat belanja yang dianggarkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi SPPE tidak menyebabkan penurunan besaran anggaran. Hasil telaah dokumen juga menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan, meskipun terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa, hal ini tidak menghasilkan pengurangan dalam alokasi anggaran yang dialokasikan pada tahun selanjutnya. Dan berikut adalah teknik triangulasi yang dilakukan. Outline terakhir adalah bab 5. Simpulan, hasil analisis mendalam terhadap dokumen dan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan adanya dua faktor sebagai penjelas ketidakmampuan implementasi SPPE dalam meningkatkan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Faktor pertama adalah regulasi kepegawaian yang tidak selaras dengan tujuan implementasi SPPE, yaitu efisiensi. Ditemukan bahwa regulasi ini belum mampu memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk melakukan praktik efisiensi, seperti pengurangan pegawai yang tidak lagi relevan. Faktor kedua yang menjadi penghalang adalah adanya mentalitas inkrementalisme dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang cenderung hanya mengikuti pola tambahan atau pengurangan dari anggaran tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan sepenuhnya efek dari implementasi SPPE. Keterbatasan penelitian ini adalah yang pertama, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua, terdapat subjektivitas dari peneliti yang mungkin dapat memberikan bias pada penelitian. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dan mungkin memiliki konteks yang spesifik untuk wilayah tersebut. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung digeneralisasi ke wilayah lain atau situasi yang berbeda. Dan selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama, bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan agar tujuan implementasi SPPE, yaitu peningkatan efisiensi belanja pemerintah daerah dapat dicapai. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, dapat memperluas cakupan responden dengan melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai tingkatan dan unit dalam pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi belanja dalam konteks SPPE. Yang ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif antara beberapa pemerintah daerah dengan implementasi SPPE yang berbeda, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak efisien dari implementasi tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Demikian pemaparan presentasi skripsi ini saya sampaikan atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.